Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi tahya bi haqaiqil imani fil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah ghafirudz dzunubi liman yatub. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tusluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tarinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratal mutaramin wal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidah, bil khusus pengurus muslimat Tampalan yang kami hormati juga dan yang kami muliakan, sahibul manzil, tuan rumah, bapak ibu tuan rumahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini menyinggung sebuah kebaikan hasanah, pentingnya dalam hidup kita hasanah, kebaikan, karena umum. Niki arti kebaikan niki umum, termasuk juga bukan hanya jasmaniyah, rohaniyah. Para imam, para mufassir di antaranya menafsiri ayat fid dunya hasanah. Allah berikanlah kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di dunia? Fid dunya hasanah. Sebagian fasir menafsiri fid dunya hasanah adalah al-waladus shalih. Di dunia diberikan kebaikan, di antaranya adalah diberikan anak yang soleh. Yang kedua, ar-rizqul halal. Di antaranya kebaikan di dunia adalah rizki yang halal. Rizki halal, rizki barokah. Ini termasuk. Sebagian fasir yang lain juga menyebutkan az-zaujatus shalihah. Orang yang sudah diberikan kebaikan di dunia, dia biasanya juga diberikan oleh Allah istri yang solehah. Fasir yang lain pun juga menafsiri dalam kebaikan di dunia ada yang namanya al-afi, sehat. Kok bisa? Sehat ini penting. Kalau saya sendiri, mungkin yang lebih penting sehat dengan rizki yang banyak, mungkin lah diberi kekayaan. Ini lebih penting saya sehat. Kok bisa lebih penting sehat? Dalam hal ini pernah disinggung juga oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi niku pernah nyinggung wa minal muhaitat al-mali'ah bil hikmah. Jadi ada 3 tingkatan. Wonten 3 tingkatan rizki. 4 tingkatan rizki, kalau nggak salah 4 tingkatan rizki. Yang pertama adalah al-mal. Yang disebut rizki diantaranya adalah harta, kekayaan. Tapi beliau menyebutkan al-mal huwa adna darajati rizki. Harta, kekayaan, sugih niku termasuk tingkatan rizki paling rendah, paling bawah, paling rendah. Kok ngoten? Orang-orang kan biasanya menyebutkan rizki itu pasti harta larinya, kekayaan, sugih, kan niku nggih. Tapi ternyata menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi niku termasuk tingkatan rizki paling rendah tasehan. Karena ada tingkatan rizki yang paling tinggi di atasnya. Al-afiyah hiya a'la darajati rizki. Kesehatan niku malah
paling tingginya tingkatan rizki, di atasnya kekayaan harta nih. Sehat nih. Kok ngoten? Tiang sugih tapi boten sehat, sakit-sakitan. Wonten tiang sehat tapi boten sugih. Nek menurut jenengan niki saya sing pundi? Sehat napa sugih? Sehat sugih. Nggih milih sedanten iki. Boten pilihan nek loro-loro niki. Nangge, kadang wonten tiang sugih kaya, paling kaya. Tapi keluarganya banyak yang sakit. Bahkan dia nggak sempat untuk menikmati yang namanya rezekinya, kekayaannya. Dahar boten sae, melampah boten sae, tersiksa. Tapi kalau sehat, orang paling sehat itu memang lebih kaya sebetulnya daripada orang yang kaya harta. Nopo? Bisa makan-makan yang enak, yang boten stroke, boten nggak punya penyakit, makan gole iya, makan sate iya, makan sayur iya, sedanten. Tapi lek tiyang niku pun sakit, meskipun kaya, nggak sempat untuk menikmati kekayaannya. Bahkan ada seorang ulama menyebut, sebetulnya rizki kita itu adalah rizki yang sudah kita nikmati, itu rizki. Tapi lek rizki harta yang belum kita nikmati ini bukan rizki, masih lewat katanya. Cuma rizkinya orang yang lewat. Semisal kalau panjenengan kata rizki, tapi kalau panjenengan kata hutang, punya hutang, dapat rizki, tapi punya hutang, akhirnya nitip cuma mampir sebentar, dikasihkan sama orang yang kita menghutang sama orang itu, cuma mampir, niku bukan rizki. Kalau cuma lewat, tapi kalau sudah kita nikmati, kula jenengan damel tumbas beras apa mawon niku, kemudian kita nikmati, itulah yang nama rizki. Rizki juga dibagi dua. Ada rizki yang perlu dijemput, ada rizki yang datang sendiri. Ada rizki yang perlu dijemput dengan kasab, dengan bekerja. Karena rizkinya Allah seperti itu. Ada yang perlu dijemput, ada yang datang sendiri. Rizki yang datang sendiri seperti apa? Moro-moro dapat rizki, nggak ketemu dari mana. Ada orang ngasih, moro-moro dapat hadiah, moro-moro untung. Misal seperti itu. Jadi ada dua. Ada rizki yang butuh dijemput, ada yang rizki yang datang sendiri. Itu semuanya rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 3, tingkatan rizki niku solahul abna, mempunyai anak-anak yang soleh solehah, niki termasuk huwa afdalu darajati rizki, paling utamanya tingkatan rizki, mempunyai anak soleh. Berarti masih di atasnya rizki yang berupa harta, rizki yang berupa sehat. Loh kok ngoten? Punya anak yang soleh-soleha itu masih di atasnya rizki, di atasnya punya harta, kekayaan dan kesehatan. Penyebabnya apa? Penyebabnya kalau anak kita gak soleh, anak kita gak soleha, niku yang akan membebani kita itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Mungkin kalau harta kekayaan niku masih membebani di dunia, kita melarat di dunia, tersiksa di dunia. Sama sehat, kita kesakitan di dunia, kita tersiksa di dunia. Tapi kalau anak nggak soleh, anak nggak solehah, keturunan tidak solehah, maka beban kita nanti, tersiksanya kita di akhirat.
sedangkan akhirat niku jauh lebih lama daripada di dunia, jauh lebih abadi daripada di dunia. Di dunia hanya sekitar umur kita, tapi kalau di akhirat jauh lebih abadi daripada di dunia, berkali-kali lipat lebih lama daripada di dunia. Kalau enggak sholahul abna, kita enggak mendapatkan rezeki dari Allah yang berupa mempunyai anak-anak yang soleh-solehah, maka kita termasuk orang yang sangat rugi. Kita yang sangat tersiksa nantinya di akhirat, karena anak ini termasuk yang menjadi penyebab kita disiksa atau tidaknya di akhirat. Sama menjadi penyebab. Napa malih lek gadah yukon stri, seorang anak perempuan niku sulit, tanggung jawabnya sulit, pertanggungjawaban di hadapan Allah niku sulit. Sebetulnya sama, anak laki-laki anak perempuan sama-sama nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau anaknya baik, maka insya Allah dia selamat di hadapan Allah. Kalau anaknya enggak baik, maka anak itu akan nuntut nanti di hadapan Allah. Ketika ditanyakan, kenapa kamu enggak jadi orang baik? Kenapa kamu seperti ini di dunia? Dia menjawab, karena saya tidak dididik oleh orang tua saya, karena saya enggak ditempatkan di tempat ngaji, karena saya enggak diajari sholat, saya enggak diajari puasa, saya enggak diajari ngaji, saya enggak diajari akhlak yang mulia oleh orang tua saya. Orang tuanya sudah baik, pahalanya sudah banyak, siap-siap masuk surga, tapi karena anak yang seperti itu enggak jadi yang mau surga, ke neraka dulu. Karena sebab anak, maka sholahul abna termasuk afdhalu darajati rizki. Paling utamanya tingkatan rizki. Enggak ada anak soleh-solehan itu paling utama tingkat rizki. Masih di atasnya kekayaan dan sehat. Kalau kekayaan dan sehat itu melaratnya di dunia, tapi kalau anak nanti di akhirat. Ada lagi sebuah hikmah yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, laisa syai'un aqarru fi a'yunil mu'min min ayyura zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Enggak ada sesuatu yang lebih menyejukkan dalam pandangan orang-orang mukmin. Gak ada sesuatu yang lebih menyenangkan dalam pandangan orang-orang mukmin daripada melihat istri-istrinya, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Maka pandangan orang mukmin yang paling menyenangkan adalah melihat anak-anak istrinya semuanya jadi orang yang taat kepada Allah. Semuanya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, orangnya baik hati, orangnya dermawan, gak kikir, gak pelit, orangnya murah hati, murah senyum. Jadi itu semua yang menyenangkan pandangan orang-orang mukmin ketika melihat anak-anak istrinya semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Masya Allah. Sing terakhir niku nopo? Tingkatan derajat rezeki yang paling akhir yang nomor 4 adalah ridho Rabbil Alamin wa tamamur rizki. Mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini kesempurnaan rizki. Niki kula singgung tiang-tiang sebetulnya mempunyai anak baik atau soleh-solehah niki butuh usaha, bukan sekedar punya anak saja kemudian dibiarkan. Butuh usaha, butuh didikan. Tapi yang paling menonjol,
Yang paling berpengaruh terhadap anak niki sebetulnya bukan hanya didikan, tapi yang paling berpengaruh adalah temannya, koncone. Karena apa? Banyak juga riwayat-riwayat yang menyinggung dalam hal ini. Termasuk diantaranya ketika kita mau mengambil menantu seorang, maka kita dianjurkan melihat dulu, dianjurkan untuk memeriksa dulu itu orang baik apa tidak. Taunya dari mana? Lihatlah teman karibnya, teman akrabnya. Teman-temannya paling banyak orang baik apa bukan? Ternyata teman akrabnya maling, ternyata teman-temannya paling banyak pencuri. Nah, jangan diteruskan. Karena kacamatanya adalah teman. Pengaruh yang paling berpengaruh adalah teman. Sama akhlaknya seorang anak, seseorang itu biasa tergantung temannya. Karena sebagai kaca, temannya pengaruhnya sangat. Kok bisa seperti itu? Ini pernah kalau nanti teng kiai namanya Kiai Abdul Karim. Niki Kiai Sidulkiri Abdul Karim pernah ketika itu saya sowan dalam kiai bersamaan dengan ibu-ibu nggih sowan teng kiai niku ngadul melaporkan bahwasanya anak sambil nangis ibu. Pak Kiai, anak kula kenapa anaknya begini? Anak saya itu bukan hanya nakal Kiai, tapi anak saya itu hampir mau membunuh saya Kiai. Kalau masih pisuan tengkulo sering, tapi sampai sekarang ini mau membunuh saya Kiai. Saking nakalnya. Loh kok bisa? Berterus Kiai, gimana Kiai? Saya minta doanya semoga anak saya cepat sadar. Semoga anak saya jadi orang baik. Napa tadi Kiai? Kalau doa itu ada pengaruhnya tapi sedikit. Yang paling berpengaruh adalah didikan mulai dari kecil sampai besar. Sekarang sudah umur berapa? Sekarang sudah lulus SMA Kiai. Oh ya sulit. Ini salahnya kamu ketika masih kecil dididik gak bener. Wong saya sekeluarga sibuk Kiai. Iya, cuma saya biayai sekolah saja, saya biarkan. Saya sama suami saya sama-sama sibuk. Jadi saya biarkan Kiai, cuma dibiayai sekolah saja, dikasih uang jajan. Gak tahu setiap bulannya kayak apa. Ternyata sekarang saya menyesal Kiai. Sekarang anak saya mau membunuh saya, saking nakalnya. Ini karena sebab apa? Yang paling pengaruh adalah teman. Dawe Kiai sama seperti pohon pring. Pohon pring niku lek tasih nom, ya masih muda, masih kecil. Mau diluruskan nanti ketika sudah besar pohon pring itu mudah. Tinggal dikasih apa? Ditali, lurus. Terus nanti sampai besarnya itu lurus. Tapi kalau sudah besar pring itu bengkok, mau diluruskan itu sulit. Bisa, tapi harus masih dibakar, dikasih apa, akhirnya diluruskan. Sulit. Sama anak seperti itu. Anak ketika masih kecil mau kita jadikan apa itu terserah orang tuanya. Masih muda, gampang. Pring dikasih masih muda. Gampang, mau diluruskan mudah. Tapi kalau sudah besar itu sulit. Doa butuh, iya juga pengaruh doa, tapi pengaruhnya enggak banyak. Yang banyak pengaruhnya adalah mulai kecilnya itu, didikan dan temannya yang paling berpengaruh. Coba kita renungi. Kalau ada pertanyaan, kita jawab jujur saja. Anak-anak kita atau cucu-cucu kita akhlaknya baik ketika masih TK, akhlaknya baik dan ketika sudah SD. Kebanyakan ya, kita jujur saja melihat ponakan-ponakan atau anak kita, akhlak pribadi, perilaku atau karakter baiknya itu lebih baik mana antara anak yang masih TK dengan yang sudah SD?
masih baik yang TK kan? Secara jujur saja. Kenapa? Padahal segi keilmuan lebih pintar yang SD. Tapi kenapa? Karakter akhlaknya lebih baik yang TK. Ini kan timbul tanya. Sekarang anak yang SD dengan anak yang SMP, niku karakter akhlaknya lebih baik mana? SD apa SMP? SD kan? Segi keilmuannya lebih pintar yang SMP. Kenapa akhlaknya lebih baik yang SD? Terus seterusnya seperti itu. Yang SMP dengan SMA lebih baik yang SMP. Yang SMA dengan yang kuliah lebih baik yang SMA. Karena apa? Padahal ini bandingannya bukan TK dengan yang sudah kuliah, jauh, beda tingkatan saja. Apa penyebabnya? Paling banyak pengaruhnya adalah teman. Anak kita sudah kita didik baik, tapi kita salah menempatkan anak kita ke lembaga pendidikan yang salah, yang di situ banyak teman-temannya yang nakal. Gak usah lama-lama, 1 bulan niru anak kita. Gak usah lama-lama, 1 bulan niru. Entah yang ditiru mulai dari tutur katanya, mulai bisa pisuan anak kita, mulai bisa membentak gurunya, kemudian setelah membentak orang tua, setelah itu mulai berani sama orang tua, mulai berani memukul orang tua karena temannya cerita, saya pernah mukul orang tua saya. Iya, berani kamu, bagus. Ini tiru sama teman yang lain. Paling banyak pengaruhnya nih teman. Hati-hati kita ngaruh pendidikan untuk anak-anak kita. Ibu muslimat yang dirahmati Allah. Niki tingkatan, jadi kembali ke awal, tingkatan rezeki ini mungkin ada 4 tingkatan rezeki yang disebut oleh Al-Imam Syekh Muqtadi Syarawi. Makanya sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama, jadi fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu banyak. Makanya orang kadang meremehkan doa ini karena terlalu pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu kok cuma doa pendek? Ini doa serbaguna. Jadi fid dunya hasanahnya itu sudah menyangkut semuanya. Kita minta mempunyai anak yang soleh-solehah, keturunan soleh-solehah, istri yang solehah, kemudian rezeki yang halal, yang luas, yang barokah, kemudian minta kesehatan. Ini ada semuanya fid dunya hasanah, lengkap nih Bu. Kayaknya meskipun ulama itu kalau doa meskipun panjang, akhirnya pasti nggak lupa berdoa di akhir doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Niki yang nomor 2, singkat mawon kula. Terakhir yang nomor 2 adalah fil akhirati hasanah. Para ulama menafsiri di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Doa itu adalah yang pertama, selamat dari yang namanya siksa kubur dan siksa neraka. Ini fil akhirat, kebaikan di akhirat. Selamat daripada siksa kubur dan siksa neraka. Yang kedua adalah pahala yang bisa kita nikmati nanti di akhiratnya. Kemudian lagi ulama menafsiri al-jannah wa na'im. Jadi surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini termasuk buah daripada doa fil akhirati hasanah. Makanya itu doa serbaguna ini. Di dunianya dapat kebaikan seluruhnya, di akhirat pun juga. Doa serbaguna. Bahkan doa itu pun juga diambilkan daripada ayat Al-Qur'an. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentang surat Al-Baqarah ini. Ibu muslimat yang dirahmati Allah, ini mungkin karena saya takut juga terlalu lama nanti kelamaan. Jadi sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Qul akhiri billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع وعن عين اسمع نشبع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا تلميذنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل أولادنا علماء كرماء وفقهم من شر الزمان وشر أهل الزمان، واجعلهم من الصالحين العابدين الزاهدين الذاكرين الله كثيرا، وأعيذهم من الشيطان الرجيم وفيكم لكل عام مرضين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأن الله يجعلنا وإياكم في سعادة وعافية وطول الأمر في طاعة الله وطاعة الرسول، يحفظنا ويرعانا بالرعاية التامة ويعمرنا بالعلم والحلم والأخلاق الحسنة والآداب المرضية، ويملي علينا بالأرزاق الكاسرة الطيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.